Kisah Fadlan Garamatan, Islamkan perempuan Rusia di pesawat terbang. Dakwah tidak hanya dapat dilakukan di atas mimbar, tapi juga di pesawat terbang. Bagaimana bisa? Itulah yang dilakukan Fadlan Garamatan, pria asal Pakpak yang telah mengislamkan ribuan warga Papua ini. Memiliki kisah penuh hikmah saat mengislamkan seorang perempuan Rusia. Cerita ini bermula dari penerbangannya dari Singapura menuju Cina pada tahun 1992. Saat berada di bandara Singapura, Fadlan melempar ide kepada temannya yang berasal dari Malaysia bernama Abdullah. Keduanya memang akan berada dalam satu pesawat dengan tujuan sama ke Cina. "Ah, dakwah di pesawat," kata Abdullah, kaget. Meski berjubah layaknya syekh-syekh Arab, tidak lantas membuat Abdullah bernyali menerima tantangan dai asal NUU WAR tersebut. Belum sempat memutuskan untuk menerima tantangan Fadlan, pihak maskapai menghimbau para penumpang untuk segera masuk pesawat karena akan lepas landas. Akhirnya terbanglah mereka dalam perjalanan menuju Cina. Fadlan berada di kursi 5E, sedangkan rekannya dari Malaysia duduk di kursi 27. Sedangkan rekannya dari Malaysia duduk di kursi 23E, cukup jauh untuk dapat berkomunikasi. Teman duduk di antara dua sahabat itu pun berbeda. Jika Fadlan diapit dua lelaki, maka Abdullah mendapati seorang perempuan Rusia di sampingnya. Pakaiannya seperti orang baru keluar dari kolam renang, kata Fadlan, mengenang kala itu usianya masih 23 tahun. Apa respon Abdullah? Dia menangis sejadi-jadinya. Dia tidak membayangkan penerbangan itu menjadi pengalaman yang memukul perasaannya sebagai seorang muslim dan aktivis dakwah. "Are you okay?" tanya sang wanita melihat Abdullah meneteskan air mata. Abdullah hanya diam 1000 bahasa. Tangisan karib asal Malaysia itu rupanya mengusik hati Fadlan. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju keduanya. Dipandangi wajah Abdullah dan Fadlan mengerti mengapa pria Melayu ini menangis. Fadlan kemudian berkata kepada sang perempuan, "Saya tahu kenapa teman saya menangis. Dia menangis karena dua hal." "Apa itu?" tanya si perempuan Rusia berpakaian seksi itu keheranan. "Pertama, dia menangis karena berada di samping Anda dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut berdosa kepada Allah karena dia membiarkan kemaksiatan. Kedua, dia takut dengan pakaian seperti ini Anda akan menjadi kayu bakar kelak di akhirat nanti atau neraka," tegas Fadlan. Sang perempuan tidak bergeming. Dia lalu memandang Abdullah dan berkata, "Betulkah seperti itu?" "Iya," kata Abdullah masih berurai air mata. "Kalau begitu maukah Anda membimbing saya?" pintanya. Abdullah mengiyakan. Sang perempuan bergegas mencari pakaian yang menutup aurat. Cahaya hidayah berhasil menembus hatinya. Hatinya mantap. Dia sadar Islam adalah agama yang memuliakannya sebagai perempuan, sebagai insan yang memiliki martabat sebagai manusia. Disitulah dirinya mengucapkan dua kalimat syahadat dan berubah namanya menjadi Khadijah. Tidak hanya itu, Khadijah juga sudah merasa mantap untuk melabuhkan cintanya kepada Abdullah. Kini Khadijah aktif mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Jika kita pernah melihat seorang perempuan bernama Khadijah menjadi presenter di CNN, itulah dia, pungkas Fadlan. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu akan melihat orang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Al-Quran Surat An-Nasr ayat 1-2.